warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam rangka kita ta'allum, dalam rangka kita silaturahmi, dalam rangka kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus Sahibul Bait ya, bahwa Azharuddin yang sedang merasa sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam adalah sama-sama kita sanjungkan, semoga Allah sampaikan keribuan dengan alam bagi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, bahkan sampai kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat, mengharapkan pertolongan dari Rasulullah di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita bertemu, berjumpa dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niat insyaallah hadratan Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ma'alif hadal kitab. Syai'ullah ya al-Bantan. Syai'ullah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan Ramadan, jamaah RMT yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita nggak ngaji sifat 20 langsung sesuai, karena tadi ya agak sedikit malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kenapa sih kita harus mesti ngaji? Yang pertama adalah karena ngaji itu kewajiban. Ya, ngaji itu kewajiban. Jadi kewajiban ngaji ini nggak dibatasi oleh umur, nggak dibatasi oleh usia. Yang membatasi kita selesai batas kewajiban kita thalabul ilmi adalah kematian. Ya, makanya perintahnya thalabul ilmi fa minal mahdi ila al-lahadi. Perintahnya itu kita menuntut ilmu ya, mulai dari buayan sampai kepada ya yang lahat, baru itu selesai ya batas akhir kita putil. Oleh karena itu, kenapa kita mesti ngaji? Ya tadi, karena ngaji itu pertama adalah kewajiban buat kita ya, karena beda orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya, sangat berbeda. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang ya tidak mengerti dan tidak tahu? Bahkan Allah saja menjanjikan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang
menuntut ilmu itu Allah tinggikan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, beberapa derajat kemuliaan dari makhluk-makhluk yang lain. Dan perlu kita tahu, ini yang memang kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika kita berangkat ngaji dari rumah, niatnya ikhlas, niat yang mencari ridha Allah semata-mata, tanah yang kita injak tumbuhin, tanah, rumput, bahkan dalam satu hadis malaikat membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang mau berangkat melangkahkan kakinya di tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, dinaungi oleh malaikat. Bahkan Allah janjikan melalui hadis Rasulullah SAW, bagi yang menuntut ilmu itu dia itu dalam perjalanan dalam fisabilillah. Oleh karena itu, terus kita istiqomahkan, kita dawamkan talim kita. Memang talim kita mulainya malam, memang jadi kebiasaan karena dia awalnya malam terus malam. Tapi di guru-guruin jam berapa tuh, jam 10 aja, tepat jam 11 baru kumpul. Udah susah, udah makumnya kali. Ada yang mandi dulu, udah makum. Oleh karena itu, sebelum mungkin barangkali sebelum ngumpul seluruhnya, kadang-kadang kan ada yang kesempatan tuh yang mau melancarkan Al-Quran, silahkan. Yang mau melancarkan Iqra-nya silahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, atibu awladakum ala thalathi hisalin. Kata Nabi, ajarkan anak-anakmu ala thalathi hisalin, yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah hubbu nabikum, ajarkan dia supaya kenal dan mencintai nabinya. Yang punya anak, yang lain yang belum punya anak, ini persiapan. Kadang-kadang kita kan nggak sadar kalau kita ini suka nyanyi, nggak pernah mengenali siapa itu baginda Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Siapa itu ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya. Kita jadi orang tua, kadang-kadang lebih bangga anaknya berprestasi, matematikanya 9, kemudian bahasa Inggrisnya 9 nilainya. Tapi ketika dalam agama kadang-kadang lupa kita perhatikan. Bagaimana dia mau cinta Allah, bagaimana dia mau bersyukur kepada Allah kalau nabinya dia nggak tahu. Oleh karena itu tadi, kita maulid merupakan salah satu bukti rasa cinta kita. Banyak cara kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribuan cara. Tapi salah satu cara kita itu dengan kita mahabbah kepada Rasulullah, kita baca riwayat kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahubbu ahlil bait, yaitu ajarkan cinta kepada ahlil baitnya, zuriyahnya, keturunan Rasulullah. Yang sekarang ada itu adalah para zuriyahnya, para habaib. Jadi nggak semua Arab itu habaib. Gak semua Arab itu habaib. Tapi kalau habaib pasti adalah zuriyah dan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah wa qiraatil Quran, ajarkanlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau kita baca satu huruf, Allah
balas dengan 10 kebaikan. Dan Al-Quran itu yang kita baca nanti menjadi penerang kita di alam kubur. Ya, makanya yang masih belum lancar jangan malu-malu. Ya, kenapa kita belajar? Karena kita nggak bisa. Saya ngasih materi bukan saya berarti paling bisa. Sama-sama belajar, kita saling sharing. Ya, saling sharing. Karena itu Al-Quran merupakan adalah imam kita, maka wajib kita untuk bisa membaca, apalagi kalau memahami, ya, dan terus mengamalkannya. Sebab kata Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik orang di antara kamu ialah yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi jangan merasa malu. Ya. Sama siapa aja lah yang kira-kira kita pas, sama Bang Marlin atau sama yang lainnya. Ya. Jangan merasa malu. Jadi nggak ada istilah terlambat kita dalam belajar, nggak ada. Selagi kita punya kemauan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tugas kita belajar. Dapat dan tidaknya itu bukan tugas kita, karena Allah yang punya ilmu. Ya, makanya Allah akan lihat kesungguhan kita. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti kita akan dapat. Kenapa? Karena itu penting. Ya, wa qiraatul Quran. Sebab kata Nabi, fa inna qiraatul Quran fi zillah. Ya, yaumil qiyamah. Ya. Jadi orang yang bisa dan sering membaca Al-Quran itu fi'ilillah. Jadi hari kiamat itu akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika orang-orang mengharapkan naungan, mengharapkan perlindungan. Nah, itulah keuntungan orang yang membaca Al-Quran. Di akhirat nanti ketika kita menghadap ke pengadilan Allah, kita mendapatkan perlindungan penuh, mendapatkan naungan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nanti di alam barzakh, ya, Al-Quran itu menjadi penerang kita di alam kubur. Oleh karena itu, ya, terus gak usah malu, tanamkan terus giroh kita untuk belajar. Kita kembali kepada kajian kita, bahwa Rasulullah SAW dia bersabda, kata Rasulullah, rahimuna yarhamhum. Ya. Bahwa Rasulullah berkata orang-orang yang penyayang, ya, orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, kata Rasulullah, yarhamhum. Ya. Mereka ini akan disayangi. Ar-Rahman, kepada yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu Ta'ala, yaitu Allah yang maha suci. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kata Nabi, sayangilah apa yang ada di bumi, yarhamkum, maka mereka yang ada di langit akan menyayangimu. Ya. Hadis ini sangat luas, ya, maknanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran buat kita bahwa kita harus senantiasa menyayangi, harus senantiasa memiliki hati kita sifat rasa kasih sayang. Sayangilah apa yang ada di bumi, bukan hanya manusia, bahkan kepada hewan yang tidak berakal pun kita harus menyayangi, kecuali memang hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Ya, contohnya ular yang haram dimakan, burung gagak, terus apa lagi, tikus,
yaitu hama yang boleh dibunuh, kemudian burung elang, itu yang boleh ya. Tapi kita harus ya menyayangi, bukan hanya sama manusia di muka bumi ini, tetapi juga terhadap hayawanat, terhadap hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Nggak boleh kita menzalimi, ya, nggak boleh menganiaya. Ya, hadis yang lalu kan sudah kita lihat, kita kaji. Nggak boleh kita berbuat zalim, bahkan sampai kepada hewan pun nggak boleh. Ya, gara-gara kucing nyolong totok ikan, kita sambit, ya, mungkin nggak sama pakai ulekan, gitu ya. Ulekannya patah. Apa? Kelengar itu kucing. Ya Allah. Jadi yang salahnya bukan kucing, pemiliknya namanya nggak rapi. Ya. Jadi kurang sayang. Ya. Juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau kita sayang terhadap sesama manusia, kemudian sayang juga terhadap apa yang ada di bumi ini, baik tumbuhan, hewan, maka kita akan disayangi oleh para penghuni langit. Yang siapa itu para penghuni langit? Yaitu para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah manusia. Oleh karena itu, ini patut ya kita memiliki sifat rasa kasih sayang. Maka kata Nabi ya dalam suatu hadisnya, laisa minni, bukan termasuk ke dalam golongan umatku, kata Nabi, yang muda enggak hormat kepada yang tua. Ya, kata Nabi gitu. Jadi bukan termasuk ke dalam golongan umatku. Ya, kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi nggak diakui. Orang Nabi bilang nggak termasuk ke dalam golongan umatku, kata Nabi. Orang yang muda nggak hormat kepada yang tua. Ya. Sama orang tua songong, menunjak. Ya. Kemudian juga nggak termasuk ke dalam kelompok umatku orang yang tua nggak sayang kepada yang muda. Ya, makanya yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang lebih tua. Ya. Oleh karena itu kita hadiri di majlis taklim ini adalah dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridha Allah. Ya, kalau Allah ridho, insyaallah ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mohonkan, ini Allah akan berikan. Kita jangan mengharapkan sholat kita, ya, sholat kita itu banyak kurangnya. Jangan kita mengandalkan sedekah kita banyak riaknya. Ya, tapi kita mengharapkan rahmat Allah, ya, dari rasa kasih sayangnya. Ya, ada hikayah Imam Ghazali, ya, radhiyallahu an. Beliau ini adalah ya, seorang wali Allah. Ya, karangannya banyak, ilmunya luas. Ya, bahkan diberikan gelar sebagai Hujjatul Islam. Pendapatnya dipakai seluruh umat ya, di negara-negara Islam. Maka ketika beliau meninggal, ada yang memimpikan. Ya, ditanya, kenapa engkau begitu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena karanganmu yang banyak? Tidak. Apakah karena sholatmu yang tiap malam? Ya, tidak. Apakah sedekahmu, hajimu? Tidak. Ya, hanya dikarenakan ketika aku lagi sedang asyik mengarang, kata Imam Ghazali, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di penaku karena lalat itu sangat haus. Ya, lalu aku biarkan lalat itu hinggap dan aku hentikan menulis karangan.
Jadi gara-gara lawak minum tintanya, ketika Imam Ghazali sedang mengarang sebuah kitab, dihentikan tuh, merasa kasihan. Karena merasa kasihan dengan lalat dia sedang kehausan, dihentikan. Itu yang membuat ya beliau dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ibadah kita yang membuat kita mulia itu. Ya, bukan zakat kita, bukan puasa kita. Ya, puasa kita nggak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan puasanya Rasulullah. Sedekah kita banyak riaknya. Ya, jadi jangan mengandalkan amal kita. Jadi kita mengandalkan ya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap remeh amal ibadah. Ya, sesuatu kalau kita jalankan dengan ikhlas, dengan tulus, akan mendapatkan nilai yang mulia, nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedikit apapun, sekecil apapun yang suatu amal perbuatan yang baik harus dawam. Yang ngaji harus dawam. Ya, harus dawam. Ya. Baca Al-Quran sehari 2 ayat, nggak perlu banyak. Ya, yang penting dawam tiap hari. Ya, baca istighfar 33 kali, tapi tiap hari. Ya, jangan baca Al-Quran sebulan full. Ya, 11 tahun enggak. Ya, itu kan begitu kadang-kadang kebanyakan. Ya. Jadi Allah itu nggak melihat banyaknya amal kita, tapi melihat ya istilahnya rutinnya kita, dawamnya kita dalam beramal. Ya. Beramal 1 juta, tapi seumur hidup ya cuma sekali. Ya. Tapi kita ngamal 1000, nilainya kan kita lihat kecil, tapi tiap hari, nah itu yang dawam tuh. Ya, yang kita anggap remeh, tapi nanti insya Allah akan mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ini dibaca, yaitu di antara sholat sunnah subuh, di antara sholat sunnah dan sholat subuh. Ya, Rasulullah mengajarkan doa biar kita ini istiqomah, biar kita ini ya dawam, diberikan keistiqomahan. Apa doanya? Kata Rasulullah, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya, doanya. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma faz, ya Allah jagalah ya ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummata Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma fariz an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Nah, biar kita ini hidup dalam istiqamah dan dimatikan dalam husnul khatimah. Ini doanya. Ada bisa ditulis dan ya kita bagikan. Ya, kata Rasulullah ini mengajarkan doa buat kita, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya umat Nabi Muhammad. Ya, itu artinya Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihlah umat Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ya, ini doa. Ya, insya Allah banyak faedahnya. Ya, kalau kita mau ya berusaha ya untuk ya mengamalkan, mudah-mudahan manfaatnya besar, manfaatnya banyak buat kita. Ya,
Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mudah-mudahan ya kita hadir di majelis ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya walaupun ngajinya malam karena memang ini sudah menjadi suatu rutin ya, istiqomahnya memang malam, insyaallah ya kita ikuti, kita dalam rangka nggak niatan lain ya, saudara yang hadir di tengah-tengah kita dan saya yang memberikan materi bukan berarti lebih pintar dari yang lain, enggak. Kita semua ya saling belajar ya, saling belajar, saling mengisi ya, kita hanya diskusi ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat kita. Dan terus yang mungkin yang barangkali perlu tambahan ya, ngaji Qur'annya nanti insyaallah silahkan diatur saja waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada malam hari ini, baik itu fikihnya ya, tauhidnya dan akhlaknya, mudah-mudahan ini senantiasa membekas yang kemudian juga ada asarnya ya buat diri kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita, ilmu yang membawa ya diri kita selamat ya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.